Bray, alam semesta ini katanya dibangun di atas asas keadilan, ya. Artinya keseimbangan, proporsional, dan juga sekaligus dia formatif. Oleh karena itu usianya begitu panjang, ya, dan dia ada untuk yang lain. Langit dan bumi itu dihormati dan berumur panjang karena dia ada tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia ada untuk yang lain, dan dia diadakan berdiri di atas azas keadilan, keseimbangan, formatif, dan keharmonisan satu sama lain. Nah, para ahli menyebutnya itu adalah mizan atau timbangan. Ya, dia proporsional. Nah, Bray, yang proporsional itu bukan cuma porsi makanan ya. Nah, jadi makanannya harus proporsional nih. Tinggi badan dengan berat badan harus proporsional. Bukan hanya itu. Bukan hanya seporsi, dua porsi. Tapi yang proporsional itu juga salah satunya adalah atau diantaranya adalah emosi, cara berpikir ya, intelektual, intelektif ya. Kemudian juga ya seperti dalam ilmu seni rupa lah, itu ada terhitung dan bisa terukur gitu, terutama dalam seni rupa yang ya karena dia visual gitu ya, apakah desain grafis dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga terbersitnya rasa gembira, marah, itu harus dalam takaran keseimbangan gitu. Benci juga begitu ya, karena benci, marah dan seterusnya juga adalah fitrah-fitrah yang ada pada diri manusia. Nah, jika emosi-emosi ini bergerak secara proporsional ya terhadap keadaan, berarti di situ ada keharmonisan. Nah, kita ingin bicara sedikit, singgung lah ya dalam perspektif kosmologi ini. Jadi kalau kosmologi itu kan bilang langit dan bumi ada dalam keseimbangan, di dalam mizan, dalam timbangan gitu ya. Itu jugalah sifat alami dari segala hal di bawah langit yang berada dalam keharmonisan. Nah, ini merupakan jalan bagi setiap hal di bawah langit. Jadi jalan yang utama itu jalan sistemiknya adalah keseimbangan, keharmonisan. Nah, saat keseimbangan dan keharmonisan ini tercapai, bumi dan langit akan berada pada tempatnya dan segala sesuatunya akan terjaga dan kemudian berkembang. Ya, jadi kehidupan seimbang itu adalah antara menyambut langit, yaitu iman, dan membuka bumi atau pelayanan iman. Bray, hari ini kita mau bicarakan dalam konteks teologi. Ya, jadi dalam agama Islam itu kita mengenal ada 3 teologi. Ada teologi Mu'tazilah yang free will, dalam kehendak bebas, mutlak kehendak bebas manusia, kekuatan-kekuatan sendiri dalam diri manusia. Kemudian pada seujung lainnya ada Asy'ari ya, teologi Asy'ari. Ini orang dulu mengenalnya sebagai fatalisme atau jabariyah atau determinisme gitu. Lalu ada yang ketiga yaitu fikih, maksud saya adalah teologi Syiah. Teologi ini tidak mutlak pada berpegang pada takdir ya, fatalisme jabariyah, tidak juga menempatkan dirinya pada kehendak bebas atau free will. Tetapi dalam teologi ini manusia itu berada di antara takdir dan kehendak bebas. Jadi di antara ya, bukan pada takdirnya semata-mata, atau bukan juga semata-mata mengandalkan pada kekuatan-kekuatan dirinya yang disebut free will, kehendak bebasnya. Apa yang menarik adalah bahwa disitulah manusia ditempatkan di dalam keharmonisan, keseimbangan, karena ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Jadi diletakkan di antara dua hal. Nah, kita tahu kalau di alam semesta ini segala sesuatu, segala hal, segala benda itu memang berada di antara dua benda. Misalnya, gue nih Bray lagi duduk di sini. Di sebelah kiri ini ada tembok, di sebelah kanan sana ada pintu. Maka gue berada di
dalam dua benda, jadi bersifat ambivalensi. Lalu status atau posisi atau keadaan juga berada dalam dua keadaan. Dari sisi ayah, gua adalah anak. Dari sisi anak, gua adalah ayah. Nah, oleh karena itu ambivalensi ya, berarti ada di tengah-tengah. Nah, kemudian kalau kita percaya, kita anggaplah misalnya surga ada di atas dan neraka ada di bawah dalam dunia kita ini. Artinya kita ini ditempatkan di satu bumi, di satu tempat yang seimbang gitu ya. Jadi ada keseimbangan. Jadi semuanya itu berjalan sedemikian rupa. Itu bahkan dalam konsep-konsep dasar-dasar sistemik pada alam raya ini ya, dasarnya adalah keseimbangan, keadilan, keharmonisan, dan keselarasan. Nah, di dalam kebudayaan manusia ya, kebudayaan manusia pun manusia selalu ditempatkan kepada dua keadaan, yaitu bahaya dan kesempatan. Di mana ada bahaya, justru di situ juga ada kesempatan. Kemudian di antara tantangan dan tanggapan. Jadi manusia itu berada dalam keadaan-keadaan seperti itu dalam konteks kehidupan sehari-harinya, ya, dalam kehidupan alamiahnya. Dan disitulah manusia kemudian didorong karena ada ketentuan-ketentuan. Di dalam alam ini kan ada bahaya-bahaya, tapi juga bukan hanya itu. Di sebelah sisi lainnya ada daya-daya. Nah, manusia itu berada di antara keduanya itu, antara daya-daya dan bahaya-bahaya. Inilah yang kemudian menurut gue, teologi yang menempatkan manusia di antara dua hal, di antara takdir kehendak bebas, adalah satu pemikiran teologi yang sangat alamiah gitu. Ya, kalau kita kaji memang dia juga bersifat ilmiah dan juga sangat alamiah. Oleh karena itu Tuhan tidak mentakdirkan kecuali menetapkan hukum-hukum takdir itu. Karena itu kalau kita membaca sejarah baik Ali bin Abi Thalib maupun Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab lari dari satu desa ke desa lain untuk menghindari wabah, kemudian Imam Ali itu berpindah tempat dari satu tempat, yaitu di mana dinding itu mau runtuh. Ketika ditanya kenapa engkau lari dari takdir Tuhan, lalu mereka menjawab, aku lari dari satu takdir Tuhan ke takdir Tuhan lainnya. Oleh karena itu takdir manusia di situ, tampaklah bahwa takdir manusia itu adalah upaya. Ya, jadi manusia itu ditakdirkan berupaya, dan upaya manusia itu akan menjadi takdirnya. Kenapa mereka berpindah tempat? Itu karena ada kehendak bebas untuk memilih takdir-takdir atau ketentuan-ketentuan. Karena segala sesuatu ini kan ada qada dan qadar gitu. Ada ketentuannya dan ada ukurannya. Nah, oleh karena itu semuanya itu terukur, sesuatu yang dapat diukur dan dihitung. Kalau kita mau berpikir secara saintifik dan alami dan ilmiah ya, bahwa hal-hal di alam semesta itu semuanya bisa terukur. Nah, oleh karena itu teologi ini menjadi sangat menarik. Menariknya dalam arti kata dia bukan hanya bersifat alamiah, tapi juga sekaligus ilmiah. Nah, apa yang dikaitkan dengan kajian-kajian teologi ini sebetulnya kan adalah kajian-kajian yang sangat rumit ya, karena dia disebutnya ilmu kalam. Kalam itu artinya berkaitan dengan rasionalisme. Nah, di sini Tuhan kan berkata bahwa Tuhan mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam gitu. Ya, maknanya Tuhan mengajarkan manusia dengan perantaraan rasionalisme itu. Nah, oleh karena itu segala hal apapun yang datang kepada kita ini mestinya ada dalam pertimbangan-pertimbangan, dalam mizan-mizan yang selalu menggunakan rasionalitas untuk memilih dan menentukan dan juga memutuskan atau menetapkan. Nah, teologi biasanya berkaitan dengan rezeki, dengan jodoh ya, dikaitkan ya, bahwa semuanya itu ditakdirkan oleh Tuhan ya, umur gitu, kematian. Nah, kalau kematian dalam teologi itu, kalau kematian
bahwa yang hidup itu pasti mati. Jadi manusia itu berada di antara hidup dan mati gitu. Cuma gitu, cara matinya itu manusia dapat memilih. Artinya kalau dia memahami dengan betul, dia memahami dengan baik secara intelektual, ya secara akal intelijensinya ini, bahwa kematiannya itu bisa dia pilih. Dia ingin mati dengan cara apa, gitu, ya. Artinya ketika dia melakukan satu perbuatan, maka dia sudah menentukan pilihan. Dan begitu terjadi satu kecelakaan, satu peristiwa, hal-hal yang mengakibatkan kematian, maka artinya dianggap dia telah memilih jalan kematiannya. Tidak ada yang kebetulan, ya. Kita kan sering berkata tidak ada yang kebetulan. Maka kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan, maka tidak ada juga artinya kecelakaan. Semuanya itu punya konsekuensi dan bisa diperhitungkan, bisa dianalisis, bisa diverifikasi. Nah, itulah ilmu. Nah, jadi teologi ini juga selain bersifat alamiah, dia sangat ilmiah karena bisa terverifikasi secara ilmu dan mudah dipahami. Mengapa demikian? Nah, kalau sesuatu itu berada di tengah, maka dia berada pada keseimbangan. Jadi nanti permainannya, pergeserannya adalah antara kiri dan kanan tadi, terus menerus dia bergerak seperti itu. Nah, disitulah kemudian terjadi yang namanya dinamisasi, fluktuasi, dan seterusnya. Teologi adalah ilmu, jangan salah ya, jadi teologi itu ilmu tentang Tuhan. Ini ada dua macam, ada yang ilmunya adalah ilmu yang dimasukkan teologi, bisa juga berupa ilmu tauhid, ya, tentang ketuhanan, di mana manusia mempelajari wujud atau dalam filsafat ontologi itu, dan juga sifat-sifat wujud. Bisa juga teologi dalam artian ilmu kalam. Gitu. Nah, mengenai rezeki yang sudah ditentukan, ya memang semuanya rezeki itu ditentukan. Tapi bukan berarti ditentukannya misalnya si A itu harus miskin hidupnya, si B itu nanti ditakdirkan kaya. Tidak seperti itu, ya. Semuanya itu berdasarkan kepada upaya dan berdasarkan kepada pemenuhan pada syarat-syarat hukum yang sudah ditakdirkan, hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Kan sudah ada ukuran-ukurannya. Kalau seorang guru, semata-mata guru saja, tentu rezekinya akan sesuai dengan pekerjaannya. Dan akan berbeda dengan rezeki sesuatu yang didapatkan oleh seorang pedagang misalnya, ya, atau seorang pengusaha. Nah, jadi itulah ketentuannya. Kalau orang malas rezekinya segitu. Kalau orangnya rajin ya rezekinya mungkin lebih banyak gitu yang dia dapat. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam firman juga bahwa Tuhan tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah keadaannya gitu. Jadi doa-doa itu penting untuk menguatkan hati, tapi tanpa upaya, tanpa adanya usaha, maka doa-doa itu tidak juga akan mendapatkan jalannya, karena dia memerlukan jalan untuk pengabulan. Ya, walaupun kita tidak khawatir bahwa setiap niat selalu ada perangkat pengabulannya. Nah, untuk itu, kalau kita kembali lagi kepada masalah teologi ini, menurut yang saya pahami, teologi inilah yang tidak menghakimi, dan justru disinilah diberikan pintu kebebasan manusia, ya, karena ditetapkan hukum-hukum dan manusia diberi tanggung jawab agar manusia juga diberi pintu kebebasan untuk menggunakan proses-proses mentalnya secara maksimal. Kira-kira begitu, Bray. Nah, Bray, oleh karena ini hanya ringkasan pembicaraannya, nanti kapan-kapan kita zoom lagi ya, kita ngobrol lagi. Jadi gue cukupkan sekian ya, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol untuk berikutnya. Jadi teologi loh ya, mazhab teologi artinya satu aliran teologi yang memang semuanya perlu dikaji ya. Thank you ya.